Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar cerita Kamis malam. Hari ini saya akan menceritakan cerita dari salah satu email yang masuk. Namanya saya samarkan menjadi Lisa. Aku Lisa, umurku 25 tahun. Aku kerja sebagai guru honorer di daerah Banyuwangi. Ini ceritaku. Aku mungkin adalah salah satu orang yang biasanya kalian sebut sebagai indigo. Dari kecil, aku selalu melihat yang tidak bisa semua orang lihat, yang kalian sebut hantu. Dan terkadang tiba-tiba aku melihat kejadian yang belum pernah terjadi. Kejadian itu seperti ada film yang diputar di dalam otakku. Tapi semua keluargaku tidak percaya padaku. Sampai ada kejadian yang sangat membuatku takut dan sedih jika aku mengingatnya. Saat orang tuaku kecelakaan. Saat itu aku masih kelas 2 SD di daerah Banjarmasin. Sebelum kecelakaan itu, aku selalu bilang ke orang tuaku jika melihat sesuatu atau ada penglihatan tentang kejadian apa saja yang mungkin akan terjadi. Saat itu mungkin ibuku saja yang menerimaku dan selalu menenangkanku saat aku ketakutan karena melihat sosok yang sangat menyeramkan. Sedangkan ayahku sangat tidak percaya akan semua ceritaku. Beliau menganggapku aneh dan tidak waras, sampai pernah membawaku ke psikolog. Sebelum kejadian itu terjadi, aku dan orang tuaku pergi ke rumah bibiku untuk menitipkanku karena mereka akan pergi keluar kota dalam beberapa hari. Rumah bibiku selang 1 jam perjalanan dari rumahku. Saat di perjalanan, aku mendapatkan penglihatan tentang orang tuaku yang kecelakaan. Aku pun langsung cerita saat itu juga, tapi ayahku malah marah besar padaku dan membentakku saking marahnya. Aku pun menangis sesenggukan, tapi ibuku yang lembut bilang padaku, "Sudah, doakan saja ya, agar kami selamat, mungkin kamu hanya bermimpi." Setelah sampai di rumah bibiku, aku terus mengucapkan hal yang sama waktu di mobil tadi. Aku melarang orang tuaku pergi karena aku benar-benar melihat mereka kecelakaan di perjalanan. Tapi itu hanya membuat ayahku semakin marah sampai mendorongku jatuh ke lantai. Bibiku langsung membantuku bangun sambil menangis. Aku terus melarang mereka pergi, tapi bibiku memegangiku. Aku yang saat itu masih kecil tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis saja sambil berteriak memohon mereka agar tidak pergi. Tapi mereka tetap pergi. Selang beberapa jam, ada yang menghubungi bibiku. Sambil menangis, dia menggendongku ke mobil dan langsung pergi. Aku saat itu bertanya pada bibiku, "Kita mau kemana, Bi?" Bibiku hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaanku. Tapi saat aku bertanya lagi, "Kita mau ke ayah sama ibu ya, Bi?" Bibiku langsung melihatku sambil berteriak, "Diam!" Sontak aku pun langsung terdiam sambil menahan tangis. Padahal selama ini bibiku sangat lembut padaku. Entah mengapa dia menjadi kasar seperti itu. Bibiku menghentikan mobilnya di suatu rumah sakit. Aku diajaknya masuk ke dalam rumah sakit itu dan berhenti di depan kamar. Ada 2 polisi di depan kamar itu dan berbincang dengan bibiku. Ternyata benar,
Ayah dan ibuku kecelakaan menabrak truk tangki yang bermuatan minyak dan meledak. Ayah dan ibuku serta sopir yang ada di dalam truk tangki itu tewas di tempat. Tangis pun pecah saat itu juga. Saat itu aku sangat menyesal. Andai saja aku waktu itu lebih berusaha keras untuk melarang orang tuaku pergi, hal ini tidak akan terjadi. Setelah kejadian itu, aku menjadi anak yang sangat pendiam, dan bibiku entah mengapa berubah padaku, seperti sangat membenciku. Dia tidak mau mengurusku. Aku malah dititipkannya di panti asuhan. Aku sangat tidak berdaya saat itu. Aku hanya diam saja. Sampai di panti asuhan, ternyata tidak membuatku tenang. Di sana banyak sosok yang sangat menakutkanku. Aku selalu bermimpi buruk, dan aku semakin sering mendapat penglihatan yang belum terjadi. Tapi kali ini aku tidak pernah menceritakan ke siapapun. Sampai kelas 5 SD, aku pindah ke Banyuwangi karena diadopsi oleh keluarga yang asli sana dan bertemu dengan seorang anak bernama Gio yang kebetulan dia seumuran denganku. Dia bukan asli orang sini, tapi dia sedang menginap di rumah kakeknya. Awalnya kami bermain bersama, entah kenapa aku cocok main dengannya. Padahal aku sangat pendiam. Saat aku ke rumah kakek Gio untuk bermain dengannya, kakek Gio mendekatiku dan berbicara sesuatu yang aku alami. Aku kaget. Padahal aku tidak pernah membicarakan dengan siapapun juga. Dari mana dia tahu? Setelah pembicaraan itu, besoknya aku berbicara kepada ibu yang mengadopsiku. Ternyata kakek Gio mempunyai kesamaan sepertiku. Sejak saat itu sampai sekarang kakek Gio selalu melatih aku dan agar kami bisa menghandle sendiri apa yang ada di dalam diri kami. Dan Giolah yang membuatku bercerita di sini, agar tidak ada yang membebaniku lagi. Dan untuk pembelajaran jika ada seseorang yang bernasib sama denganku. Sekian cerita yang pernah aku alami, semoga ada pembelajaran di dalamnya. Sekian cerita Kamis malam pada hari ini. Nantikan cerita Kamis malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.